Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan damai sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami boleh diperkenalkan kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman yang akan kami dan baca dan renungkan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini yang akan kita renungkan adalah ditransformasi untuk mentransformasi. Ayat firman Tuhan terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, satu minggu ini tema kita berbicara tentang bertransformasi. Dari hari pertama hingga hari ini kita adalah disebutkan sebuah tema yang berkaitan dengan bertransformasi. Apa sih itu transformasi? Transformasi berasal dari kata trans dan form. Trans itu adalah dari sisi satu ke sisi lain, dengan form adalah bentuk. Jadi transformasi adalah perubahan bentuk. Bentuk itu adalah bentuk yang terjadi dalam diri kita, bukan hanya di luar saja, tetapi dari dalam juga keluar. Itulah yang diinginkan di dalam transformasi itu. Di antaranya yang pertama adalah transformasi posisi, di mana orang percaya itu mengalami statusnya berubah dari kehidupan orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dari orang yang terkutuk diberkati oleh Tuhan. Itu disebut transformasi posisi atau transformasi status. Dan kemudian yang kedua, kita kembali juga mengenal adanya transformasi perilaku atau karakter. Di sana ada perubahan sikap, emosi, kehendak, semua itu ada perubahan. Perubahan itu bukan hanya pada saat percaya kepada Tuhan Yesus saja, tapi perubahan itu terjadi secara bertahap. Dan yang ketiga, kita mengenal adanya transformasi komunitas. Di sana transformasi komunitas itu kehadiran kita orang-orang percaya, kita yang sudah ditransformasi itu harus berdampak menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bulan ini kita berbicara tentang monumentum Amoris Dei. Artinya itu kita sebagai monumen kasih Allah, monumen kebaikan Allah. Bagaimana orang lain bisa melihat kebaikan Allah yang ada di dalam diri kita, orang lain juga bisa merasakan akan kebaikan itu. Orang lain akan melihat kehidupan kita, orang lain juga akan memuliakan Bapa yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perubahan-perubahan inilah yang bisa membawa dampak positif bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kupu-kupu inilah akan menginspirasi kehidupan kita orang-orang percaya. Bagaimana dulunya kita adalah orang berdosa, tetapi mengalami transformasi itu sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita, orang luar yang selalu melihat kehidupan kita, sehingga kita yang adalah monumen orang kasih Allah, monumen akan kebaikan Allah selalu dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan orang-orang diberkati, dan orang-orang yang di sekitar kita itu melihat akan kebaikan monumen yang ada di dalam diri kita karena kasih Allah itu, maka orang memuliakan Tuhan. Orang akan mengakui bahwa Allah yang ada di dalam diri orang percaya adalah itu Allah yang baik. Di dalam kehidupan kita
marilah kita selalu bertransformasi yang seperti pertama tadi saya ungkapkan mengalami tahapan, tetapi transformasi itu juga bisa mentransformasi menjadi berkat, mengubah dunia untuk boleh mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita untuk terus hidup bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita juga bisa berdampak positif untuk memuliakan Bapa di sorga melalui cara hidup kita, keluarga, baik itu di dalam jemaat dan juga di dalam masyarakat. Kita akan selalu memuliakan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditransformasi. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam hidup kami, dan juga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.